Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue, geng Jali. Dalam video gue kali ini, gue kedatangan narasumber jauh ya, yang bernama siapa, Bang? Suwandi. Bang Suwandi. Dari mana? Dari Priuk. Dari Priuk. Kesibukannya apa sekarang, Bang? Jadi ini sih kerja di restoran, jadi seorang ya koki lah. Oke, enak dong sekarang ya makannya. Enggak juga. Oh iya, Bang, punya pengalaman misteri apa nih? Silakan diceritakan di konten gua, sharing-sharing aja kita. Ya, pengalaman misteri sih sebenarnya nggak begitu banyak, cuma ya mungkin orang kadang ada yang percaya hal mistis, ada yang enggak. Iya. Cuma yang kita alami tuh pengalaman mistis yang mungkin jarang orang alamin, karena hanya orang-orang tertentu juga yang mengalaminya. Misalkan kayak saya 3 tahun mengalami, ya awalnya saya nggak percaya dengan hal yang ibarat kata berbau mistis. Iya benar. Saya selama 3 tahun merasakannya kayak seperti dijailin lah, pulang selalu diintilin lah, dan ditongolin lah, bentuknya sedemikian jelek atau apa ya kan. Dari situ ya mungkin saya takut, karena di situ benar-benar real wujudnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Itu yang mungkin bagi orang tuh kalau ngeliat sosok gitu takut. Nah, dari awal saya takut itu dan saya sekarang berani. Alhamdulillah setelah saya belajar di satu perguruan atau padepokan yang mungkin saya bisa sebut atau enggak, kayak padepokan Majelis Ala Nurul Karomah. Ya sih, saya belum begitu terlalu lama belajar dari padepokan itu, ya sekitar baru beberapa bulan. Yang saya dapetin dari situ tuh, awalnya saya ngaji, tawasulan, wirid atau enggak segala macem. Dan dari awalnya saya jadi awalnya penakut. Setelah belajar seperti itu, cuma ada 2 hal yang saya satunya takut, satunya enggak. Yang pertama, berani dalam melihat bentuk-bentuk makhluk yang dulu saya bilang saya takut. Dan yang saya takutin dulu tuh sekarang saya berani setelah belajar di padepokan Majelis Ala Nurul Karomah. Nah, hal yang saya takutin di saat saya kayak melakukan dosa lah segala macam, karena kita belajar seperti itu emang harus benar-benar bersih lah. Ya mungkin seusia saya mungkin masih agak badung lah, cuma ya nggak salahnya saya untuk belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dari belajar situ alhamdulillah sih saya bisa megang pasien. Pengalaman saya pertama kali megang pasiennya mungkin di daerah Bogor, saya nggak sebutin nama kotanya atau enggak daerahnya. Pertama kali saya ke sana itu saya sama kawan-kawan. Saya nggak sendiri karena ngobatin seseorang itu kita juga butuh bantuan kawan untuk mengobati pasien tersebut. Alhamdulillahnya sampai rumah pasien, saya ngerasain hal yang mungkin aneh sama diri saya tuh. Kok tiba-tiba saya bergerak sendiri Bisa. Nah, saya dituntun untuk mendeteksi keberadaan apa yang ditaruh sama dukun inilah, berupa mungkin yang saya lihat dan rasain tuh kayak seperti tanah kuburan. Sebelum memang nyampe rumah pasien mungkin ada kejadian-kejadian aneh yang mungkin
adalah kuntilanak kepo, pocong kepo sempat ngintil ke saya. Cuma itu saya hiraukan karena saya tujuannya untuk ke rumah pasien untuk mengobati pasien tersebut. Kenapa itu pasiennya? Itu sih pasien itu yang dibilang sama kawan saya itu dia dibikin sama mantan suaminya ya, mungkin karena mulut dari si korbannya gak enak mungkin, dan mantan suaminya mungkin sakit hati dan mainlah seperti itu ke dukun. Awal saya datang, saya dituntun mendeteksi keberadaan apa yang dukun itu taruh. Yang saya rasain tuh ya tanah kuburan ya, emang sih bisa dibilang apa ya, guna-guna. Mungkin ya awal saya megang pasien mungkin saya agak kewalahan karena saya baru belajar, dan saya juga disuruh untuk yaudah pegang biar tahu cara ngobatin seperti apa gitu. Akhirnya saya memberanikan diri dengan bantuan teman-teman dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar bisa mengobati pasien ini dengan sembuh. Karena juga apapun yang saya bisa, saya juga minta izin atas kehendak Allah, karena pada dasarnya segala penyakit, segala apapun obatnya cuma satu, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengalaman mungkin yang bisa dibilang buat saya kaget dan nggak percaya sama diri saya sendiri tuh, kok bisa seperti ini gitu loh, bisa nolong orang di saat orang itu butuh bantuan kita gitu. Nah, setelah saya ngobatin pasien dari Bogor ya mungkin kurang lebih 1 jam, karena harus dinetralin si korban, kita harus netralin rumahnya juga. Itu gimana itu keadaan pasiennya itu? Apa pas namanya ente namanya megang itu pasien, itu hawanya gimana? Apa namanya pasien langsung ngejerit? Kalau untuk magang pasien kita bagi tugas. Jadi teman saya megang pasiennya, emang si pasiennya udah tergeletak, mungkin nggak bisa bangun karena dia posisinya di tempat tidur. Kalau tugas saya ya kita bagi tugas, saya mendeteksi teman saya yang mungkin menadah serangan lainnya yang akan datang, dan teman satu saya lagi yang menetralisirkan si korban berserta rumahnya juga. Berarti banyak ini. Jadi ya mungkin karena saya diajak untuk saya harus megang, karena biar bisa juga seperti ya senior saya lah yang udah gitu loh. Dari pengalaman itulah saya bersyukur bisa ngobatin orang, nolong orang, dan nggak cuma di daerah Bogor juga saya ngobatin orang, pertama kali megang orang juga. Setelah dari Bogor saya sempat ngobatin namanya temennya saya, bininya katanya diserang. Akhirnya saya datang. Yang saya bingung tuh di saat saya datang, korban ini langsung ngomong ke saya, "Kamu bawa siapa di belakang?" Saya kaget. Saya sendiri nggak bawa siapa-siapa, di belakang saya nggak ada siapa-siapa. Enggak, itu tinggi. Siapa itu? Pasien ketakutan. Dan coba saya pegang, saya netralin. Ya mungkin saya juga nggak sendiri, saya juga berdua sama teman saya, karena mungkin saya belum melampaui lah senior, karena mungkin saya juga baru. Dan dari situlah alhamdulillah bisa terobati pasiennya, bisa lega kembali. Kalau nggak salah saya hampir ngobatin pasien tuh 4. Bogor teman itu saya. Nah, yang kedua ini sama kejadiannya, teman lagi, dan itu pun harus kita berantem secara goib.
Kawan saya mungkin yang berantem secara goib. Kalau saya cuma nada, karena saya juga ngerasain efek serangan dari dukun tersebut. Awalnya saya nyembuhin, mau netralin dari, kalau nggak salah, sebelah kanan di muka. Itu sobat saya tarik, tapi tangan saya itu kayak kesundut, kebakar. Saya langsung lari ke kamar mandi. Tiba-tiba ada sosok tuh dukun depan muka saya. Teman saya lah yang ngadu sesama, ya kita nggak bisa sebutin lah, goib lah. Nah, saya nada di belakang teman saya, ya mungkin nggak tahu saya juga ya, mungkin dukun itu manggil yang lebih besar lah, sampai kawan saya muntah darah. Cuma akhirnya masih bisa lah kita obatin secara menyeluruh dan berhasil sembuh juga. Karena kalau kita sendiri, kita juga bukannya kita nggak mampu, tapi kita butuh tenaga ekstra juga gitu. Dan terakhir sih yang juga menegangkan sih bagi saya, itu saya ngobatin pasien bernama Ibu. Saya nggak bisa sebutin karena juga Ibu ini juga termasuk temen saya, yang bisa dibilang temen yang juga mau anaknya belajar ke Padepokan. Tapi saya pas lagi berkunjung ke rumahnya tuh, saya ngerasain di rumahnya dia tuh nggak beres. Ada sesuatu yang mungkin tetangga ini iri dengan keluarga mereka. Itu dalam namanya ente nyembuhin pasien, ada nggak namanya timbal balik dari Timbal balik sih sebenarnya diserang atau gimana? Pernah, cuma ngerasainnya paling kayak sedikit dihajar, dihantem. Cuma ya itu ya, efeknya emang lumayan cukup kerasa sih. Cuma ya masih alhamdulillah saya masih bisa nanganin. Dan juga saya juga punya kawan yang ibarat bisa netralin saya di saat serang juga, karena saya masih dalam tahap belajar. Cuma saya juga masih dalam perlindungan seorang guru. Jadi sih cerita yang saya ceritain ini karena pengalaman saya selama belajar ilmu karomah, yang bisa dibilang ya majelis ala Nurul Karomah. Jadi gitu geng. Jadi kalau emang namanya ilmu begitu tuh, apalagi namanya syirik, waduh itu mah fatal. Apalagi sekarang keadaan lagi susah duit, jadi apa aja dikerjain, ya bang. Tuh, jadi ini narasumber gua ini, dia kebetulan ya punyalah hal-hal namanya spiritual seperti itu. Jadi dia bisa nanganin. Itu dalam ikut berguru gitu udah berapa tahun? Oh enggak, belum bertahun sih, baru beberapa bulan. Cuma ya alhamdulillahnya yang dari guru besar kita ngasih untuk diri kita juga, keluarga, dan untuk jaga-jaga. Karena mungkin belajar ilmu seperti itu tuh nggak mudah, karena kita harus ngejalaninnya dan larangannya juga ya bisa dibilang agak berat. Cuma ya namanya kita mau belajar, ya saya sendiri sih masih dalam tahap belajar, masih belum sebagus senior saya yang ada di Karomah. Itu selama ente namanya belajar ilmu gitu, ada nggak yang namanya keganjalan di jalan? Misalnya ente kerjain, misalnya ente lagi pulang gawe, tiba-tiba ini motor gua kenapa ini kok tiba-tiba mogok? Oh, kalau pengalaman saya selama belajar ilmu Karomah tuh sebenarnya bukan di jalan, di setiap
kita mau kemana aja. Saya pernah beli rokok di warung, saya niat cuma beli rokok, saya tahu orang itu punya dan dia ngetes saya dan saya kerasa di perut, cuma saya nggak mau balas karena udah biarin, dia pengen tahu kenapa harus saya dites gitu. Padahal kita sama punya gitu, maksudnya untuk apa gitu. Di setiap jalan saya pernah ngerasain, bukan cuma hanya saya beli rokok, di jalan pernah juga adalah hantaman sedikit, ada orang iseng lah. Terus juga pengalaman yang bikin gak enak tuh kalau kita berada di tempat yang mungkin mistis lah, itu benar-benar kita ngerasa hawanya. Cuma belajar ilmu karamah kayak gini tuh, jadi kita nggak bisa, makhluk itu nggak bisa nampakin karena jauh dari kita, dia jaga jarak dari kita. Beda sama mungkin ya keguruan lain yang bisa mengunci lah segala macam. Cuma kan kita di sini belajar untuk mengobati, menetralisir. Ya sebenarnya saya juga pengen bikin konten seperti pemurah tuh percuma, nggak akan nongol tuh setannya. Iya. Malah lari ke spirit. Kalau soalnya kayak begitu-gitu mah tergantung penafsiran seseorang, mau percaya atau enggaknya. Iya. Nah, semua pemikiran orang kan beda-beda. Kadang pernah bukannya apa ya, emang sih kita juga nggak boleh sombong dan tabu. Pernah ada yang ngomong, oh ini cincin atau isinya, dan saya tanya, kalau misalnya cincin saya di isinya, boleh kan orang yang bisa cek cincin saya di sini? Kadang orang berpikiran seperti itu, kita pakai cincin di isinya segala macam kan. Cuma itulah pandangan mereka gitu. Orang ini pakai cincin, wah orang bisa atau orang kadang orang berpikiran negatif seperti itu. Cuma kita ambil positifnya. Cincin itu hanya sebuah hiasan tangan, bukan, jangan dipikiran negatif. Wah ada sesuatu. Lagi pula namanya kita jangan terlalu percaya sama yang namanya benda ya. Ya. Jadi gitu geng, setiap manusia nggak boleh namanya musyrik terhadap benda tertentu, apalagi namanya cincin lah, ada isinya lah atau apa gitu. Jadi itu semua kekuasaan punya Allah SWT. Beneran gitu? Iya. Terus gue punya pertanyaan satu lagi nih bang, ente pernah ngalamin misalnya di rumah-rumah kosong, apa yang ente rasain pas namanya lewat? Yaitu benturan energi yang mungkin dari penghuninya, karena mungkin mereka juga jaga jarak tapi energi mereka tuh berlawanan sama kita. Cuma kayak, wih panas nih siapa yang lewat. Emang saya nggak bisa ngeliat mereka secara pandangan lurus, tapi secara mungkin di sebelah sisi kelopak kiri sama kanan, di saat saya lagi belum saya bisa ngeliat wujud mereka gitu. Cuma kalau untuk pandangan lurus saya nggak bisa, karena mungkin ya kalau kita sebutin ya, kita juga nggak menafsirkan mereka bentuknya gimana. Cuma kita melihat yang dengan spesifikasi ya wujud mereka seperti itu. Kadang ada yang menyerupai manusia gitu. Cuma kita tetap ya udahlah di rumah kosong, kalau memang dia ada pengunjungnya, kita juga dengan sopan kita minta izin, kita ucapin salam, assalamualaikum. Karena pada dasarnya kita hidup di dua alam yang berbeda, ada alam manusia, ada alam goib. Kita juga punya tata krama, mereka juga punya tata krama. Makanya kita juga saling menghargai. Kayak misalkan ada makhluk di rumah kita mau usir, kita juga harus menyediakan tempat untuk mereka sebelum kita usir mereka.
Karena saya juga diajarin di saat kamu nanti membersihkan rumah seseorang, kamu juga harus menyediakan tempat untuk makhluk ini nantinya ya, jadi untuk tidak kembali ke rumahnya. Lagi pula makhluk itu juga sering ini loh ada gua, jadi lu jangan semena-mena lah ibaratnya gitu ya. Sampai di sini dulu gengs, mungkin namanya lain kali gue bakal nyari narasumber yang lainnya. Sebelum itu terima kasih banget buat Bang Suwandi udah bisa mampir ya. Jangan lupa di subscribe, komen, sama like, terus pantengin ya channel-channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.